Baik, kepada Ustaz dan Ustazah diharapkan karena acara akan segera dimulai. Sekali lagi untuk Ustaz dan Ustazah diharapkan dan juga untuk men-silent HP selama acara berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SD Integral Luman Hakim Ustaz Ansarullah, yang kami hormati Ustaz dan Ustazah SD Integral Luman Hakim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita di siang hari ini dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ustazah Yeni Fatmawati SPDI CDP Angkatan 10 dari SD Integral Luqman Al-Hakim Bondowoso. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya. Untuk mempersingkat waktu, adapun susunan acara pada hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat pemaparan atau diseminasi budaya positif di sekolah oleh CDP, yang kelima sesi tanya jawab, yang keenam pembacaan doa, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama kita langsung saja buka acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ustaz dan Ustazah dimohon untuk berdiri. Kepada yang bertugas untuk dirijen silakan ambil tempat yang disediakan. Terima kasih kepada yang bertugas dimohon untuk duduk kembali, dan juga Ustazah dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah kepada Ustaz Ansarullah. Waktu dan tempat dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif atau berbagi praktek baik dari CGP, yaitu Ustazah Yeni Fatmawati. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru SD Integral Lukman Al-Hakim Bondowoso, saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan di waktu-waktu sekarang ini. Di bulan Mei, bulan Juni ini adalah kesibukan guru, masya Allah luar biasa. Kita selalu berdoa kepada Allah untuk selalu diberikan kemudahan, untuk selalu diberikan kesehatan kepada kita semuanya. Ustaz dan Ustaz sekalian, kegiatan diseminasi ini atau kegiatan berbagi praktek baik yang dilakukan oleh calon guru penggerak tidak lain dan tidak bukan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Dan perlu diketahui bersama bahwa kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh calon guru penggerak ini tujuan utamanya yaitu untuk mencapai tujuan kita, yaitu untuk mencapai visi dari sekolah SD Integral Lukman Al-Hakim Bondowoso, yaitu excellent with integral karakter. Jadi Ustaz dan Ustazah nanti dipaparkan oleh Ustazah Yeni seperti apa, maka praktek baiknya itu yang kita terapkan di dalam pembelajaran, baik di dalam kelasnya masing-masing oleh wali kelasnya maupun oleh guru mapel yang mengikuti kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Harapannya Ustaz-Ustaz mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, mengikuti kegiatan ini dengan serius sehingga mendapatkan praktek baiknya dan bisa diterapkan dalam pembelajaran sehari-harinya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sambutan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SD Integral Lukman Al-Hakim Bondowoso Ustaz Nasrullah SPD atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan atau diseminasi budaya positif di sekolah oleh CGP yang akan langsung disampaikan oleh Ustazah Yeni Fatmawati. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Ustaz Dian untuk mempersingkat waktu ya, karena memang durasinya mungkin cukup lama. Jadi kita segera mulai untuk acara intinya pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SD Integral Lukman Al-Hakim Bondowoso Ustaz Ansarullah SPD, yang kami hormati seluruh Ustaz dan Ustazah yang ada di SD Integral Lukman Al-Hakim Bondowoso pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya
untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif yang merupakan tugas dari seluruh calon penggerak pada angkatan 10 ini, yang nantinya diharapkan dengan adanya diseminasi ini, saya sebagai calon guru penggerak mampu menyampaikan materi-materi apa saja, dan harapan dari saya, ustadz dan ustadzah sekalian juga bisa menerapkannya dalam pembelajaran di kelas dan khususnya di lingkungan SD Integral ini. Nah, mungkin kata diseminasi ini kita tidak asing itu sejak akreditasi, gitu ya Ustazah Umay ya. Jadi Ibu Nani waktu itu sudah disampaikan diseminasi, kita masih bingung ya, apa diseminasi itu ya. Setelah beliau menyampaikan seperti ini, oh ternyata kita sudah melaksanakan. Contohnya, saya dari pelatihan waktu di SD Junjungan 1 bersama Ustadz Ansor, waktu itu membahas tentang komunitas belajar, gitu ya. Nah, di upgrading guru setiap Sabtu, saya menyampaikan kepada rekan-rekan guru bahwa di sekolah kita harus membentuk komunitas belajar. Nah, seperti ini. Nah, itu namanya diseminasi. Berarti menyampaikan kembali hal-hal yang sudah saya dapatkan, baik itu dari workshop, seminar ataupun pelatihan-pelatihan. Jadi termasuk hari ini namanya diseminasi ya Ustaz-Ustazah. Jadi fokusnya hari ini yaitu tentang budaya positif. Nah, sebelum masuk ke materi yang akan kita pelajari, ini ada beberapa pertanyaan untuk Ustaz dan Ustazah. Apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Jawabannya hanya setuju atau tidak setuju. Setuju Ustaz? Tidak. Ustazah? Oh tidak, baik. Berarti tidak setuju jika siswa diberi hukuman. Kemudian pertanyaan yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid? Tidak ya. Walaupun hanya permen mungkin ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi terhadap murid yang bermasalah. Apakah setuju? Setuju. Hal ini harus setuju ya, karena nggak mungkin kita biarkan murid kita jika mempunyai masalah, terus ya udah kamu selesaikan sendiri. Masa seperti itu? Jadi untuk yang ketiga, kita harus setuju dengan pertanyaan bahwa guru harus mampu memberikan solusi terhadap murid yang bermasalah. Di sekolah kita ada prosedurnya. Jika kita sebagai wali kelas tidak mampu mengatasinya, bisa ke waka kesiswaan atau waka kurikulum. Jika dari waka tersebut juga tidak mampu, maka bisa dilanjutkan ke kepala sekolah. Jadi begitu tahapan-tahapannya. Sebentar, kelewat. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid. Ayo mas, dibersihkan kelasnya. Ayo mbak, disapu. Itu kira-kira kita sudah jadi teman apa belum? Sudah ya? Oh, belum? Saudara tidak menjadi teman bagi muridnya? Teman Ustazah. Ya. Kan kayaknya kita nyuruh piket itu kan, ayo yang piket hari Senin, gitu ya. Apakah sudah menjadi teman bagi murid? Oh belum, ya. Ya tidak apa-apa. Berarti setuju atau tidak kira-kira kalau kita menjadi teman bagi murid kita? Setuju. Oh setuju ya. Biar mereka merasa punya bestie gitu ya. Guruku adalah bestieku. Oke, setuju ya. Baik. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada inti dari apa itu budaya positif. Mungkin kalau dipisah itu sangat beda artinya ya, sudah. Budaya. Kalau budaya sendiri kan artinya ya kesenian seperti itu ya. Tapi di sini budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Mungkin masih asing ya kata-katanya.
perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Mungkin yang agak asing di telinga kita itu adalah keyakinan universal. Nanti kita akan bahas bersama. Kalau nilai-nilai sudah pernah dengar ya, nilai-nilai positif yang ada di sekolah kita. Oke, next. Sekarang konsep-konsep untuk menciptakan budaya positif. Nah, di sini ada 6 materi yang hari ini akan saya paparkan dalam konsep-konsep untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan restitusi. Ini yang nggak pernah didengar yang mana? Restitusi. Ya, nanti kita akan belajar bersama. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Sudah pernah mendengar sebelumnya? Sudah sebenarnya, tapi di sekolah kita namanya apa? Kesepakatan. Hampir sama dengan itu. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Berikutnya, posisi kontrol guru. Yang terakhir, segitiga restitusi. Itu nanti kita akan bahas. Karena mungkin posisi kontrol guru ini kita sudah melaksanakan, cuman istilahnya masih asing. Restitusi, sebenarnya kita sudah melaksanakan, tapi istilahnya ya yang baru dikenal. Baik, Ustaz dan Ustazah sekalian, untuk materi hari ini di awal mungkin sudah disampaikan oleh kepala sekolah. Tujuan dari diadakannya diseminasi ini, saya berdiri di sini bukan karena saya paling pintar ya, bukan karena juga saya paling banyak ilmunya, bukan, tapi karena memang di sekolah kita yang pertama kali ikut guru penggerak itu adalah saya. Jadi untuk berikutnya mungkin Ustazah Umay, karena beliau sudah lulus CGP angkatan 11. Jadi seperti itu. Jadi nanti misalnya ada kekurangan ataupun salah kata dalam penyampaian materi ini, ya saya sebagai manusia biasa mohon dimaafkan karena saya juga sedang belajar, ya. Karena 21 tahun menjadi guru masih belum cukup buat saya untuk menjadi orang yang betul-betul profesional, gitu ya. Apalagi ustadz dan ustadzah yang baru setahun 2 tahun berada di dunia pendidikan. Oke, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari ini. Teori kontrol dari Dr. William Glasser. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, mungkin kalau kita tahunya mengontrol siswa, kedatangannya, kalau piket ya kepulangannya, gitu ya. Di sini mengontrol siswa itu berhubungan dengan emosi. Kalau kita bahas lebih lanjut, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bisa dipahami dari keempat pemaparan Dr. William saya. Jadi
Bagaimana untuk yang pertama pasti sudah kita bisa kontrol karena wali kelas mau tidak mau harus bisa menguasai kelas. Jadi gimana supaya tidak ramai, ice breaking gitu ya, tepuk fokus gitu ya. Itu namanya mengontrol murid. Kemudian untuk yang kedua itu penguatan positif. Pasti sudah dilakukan oleh Ustaz dan Ustazah. Oke, next kita lanjut ke ini. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di situ ada pernyataan dari Stephen R. Covey dalam Principle Center Leadership 1991 yang mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kayaknya bahasanya kelas tinggi ya. Oke, 2-3 kali saya membacanya baru bisa memahami. Nah, ini tabel perbedaan perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol. Kira-kira ada perbedaan tidak, saudara? Berbeda apa tidak? Dari tabel yang stimulus respon dengan tabel yang teori kontrol? Ya, sangat berbeda ya, saudara. Contoh yang saya ambil contoh yang ini saja. Yang ketiga, kita kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pokoknya ya, kamu tuh harus ikut kataku, gitu ya. Nuntut orang harus sama dengan kita. Itu kan tidak boleh ya sebenarnya. Nah, kalau kita sudah belajar teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Gitu. Jadi berbeda pendapat itu biasa. Jangan memaksa, saudara ya. Jadi kalau misalnya Ustazah Rita suka nonton bioskop, jangan maksa saya ikut nonton, itu gak bisa kan? Saya lebih baik nyetrika Ustazah daripada nonton bioskop, gitu ya. Jangan dipaksa. Jadi untuk stimulus respon itu lebih mengarah ke arah yang negatif atau positif? Negatif. Untuk yang sudah mempelajari teori kontrol itu arahnya ke yang positif, gitu ya. Yang terakhir itu juga sangat berbeda karena kenapa? Model berpikirnya menang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau di teori kontrol kita tidak ada yang kalah, semua menang. Seperti di kurikulum Merdeka kan tidak ada yang ranking 1, ya kan? Walaupun kali murid menanyakan saya, anak saya ranking berapa? Mohon maaf bunda, tidak ada ranking, semua siswa sama. Jadi seperti itu, semua menang, semua adalah juara. Jadi enak yang seperti ini ya. Jadi kita tidak membeda-bedakan kamu ranking 1, kamu ranking 35, tidak ada. Ya, kita adalah semua sama. Kita adalah pemenangnya. Sekarang ke disiplin positif. Kalau tadi budaya positif, sekarang lebih mengkerucut lagi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman, ataupun hukuman. Makanya saya tadi di awal menanyakan apakah Ustaz-Ustaz setuju memberi hukuman pada siswa. Nanti kita akan belajar seperti apa bentuk hukuman yang tidak boleh dilakukan. Jadi seperti itu. Oh belum ya?
Ya, intinya disiplin positif itu tujuannya adalah menyadarkan siswa bahwa kalau melakukan sesuatu itu harus ikhlas, ya. Bukan karena kalau kita kan biasanya ada star list. Nah, biar dapat bintang gitu ya. Kalau saya kan biasa yang infoknya paling banyak dapat bintang gitu ya, biar termotivasi. Nah, ini mungkin yang tadi terdengar asing, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu tujuan utamanya adalah mewujudkan ya siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Walaupun di sini masih kelas 3 dan kelas 6 masih K13, tapi semua guru kan sudah diwajibkan untuk bisa mengenal kurikulum merdeka. Oke, Ustaz Munir bisa lagunya profil pelajar Pancasila? Belum? Oh, tahun depan semuanya kumur Ustaz. Yo, biar tidak ngetok ya Ustaz ya. Kita nyanyi lagu profil pelajar Pancasila. Masih ingat kan dulu kelas 1? Gerakannya lupa. Gerakannya lupa. Gerakannya. Oke, gerakannya terserah sudah ini biar tidak ngetok Ustaz ya. Ya. Oke. Ayo Ustaz ya. Baik, bersama-sama ya Ustaz ya. Hitungan ketiga kita mulai belajar Pancasila ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, bineka global, royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Ustaz ya. Ya, itu bisa untuk semua maper Ustaz. Jadi PAI tidak apa-apa ngaji ini kan ngaji. Nyanyi ini dulu ya. Jadi di YouTube sudah banyak Ustaz Munir kalau mau belajar. Ya. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Kalau diterapkan di modul ajar atau NPP di setiap mata pelajaran, nggak harus 6 ini dimunculkan, ya. Jadi disesuaikan, misalnya di P2, mungkin di P2 yang muncul hanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dan bergotong royong, boleh. Nggak harus 6-6-nya dimunculkan nanti kalau buat modul ya. Kelas 2 kan sudah diterapkan. Jadi beda mapel, beda materi nanti diubah profil pelajar Pancasilanya ya. Nah, kalau IPAS itu kan banyak praktek, banyak diskusi, banyak presentasi. Mungkin yang muncul itu mandiri, bernalar kritis, kreatif. 6-6-nya muncul tidak apa-apa kalau memang semuanya muncul gitu ya. Ditampilkan semua di modul ajar silahkan. Tapi tidak harus 6-6-nya nanti dimunculkan di modul ajar kita. Tapi yang jelas kalau yang pertama pasti ada ya. Karena kan sebelum kita belajar anak-anak itu berdoa. Jadi itu pasti muncul di setiap materinya. Sekarang materi yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira kalau kita bisa memilih motivasi kita sebagai manusia yang mana kira-kira? Bukan yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Gak boleh ya. Misalnya saya nggak mau datang telat ke sekolah karena takut ditegur oleh kepala sekolah, gitu ya. Itu contoh untuk yang pertama. Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wah, aku nih harus rajin ini datang ke sekolah biar dapat reward dari ketua yayasan, gitu ya. Dapat reward. Kemudian kalau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasinya kalau saya sendiri, kenapa harus datang pagi? Karena murid kita itu jam 6 banyak yang sudah berangkat, gitu ya. Mereka jumpa hitam di kelas kalau gak ada gurunya. Jadi memotivasi diri sendiri, menghargai diri sendiri. Jadi ini motivasi perilaku manusia. Kenapa kok kita berbuat seperti itu? Oke, next, nanti saya kasih filenya kalau memang itu. Oke, saya share. Kemudian, nah ini tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sudah sering didengar. Konsekuensi sudah sering. Konsekuensinya kalau nggak bawa buku paket, ya udah kamu nggak dapat nilai, gitu ya. Konsekuensinya kalau nggak pakai sepatu hitam hari Senin, masuk pasukan khusus, ya. Tuh. Nah ini kelihatan ya, soalnya kok kayak kecil ya. Kelihatan ya. Mungkin kita sudah sering mendengar kata hukuman, tapi mungkin untuk menjabarkannya masih berbagai macam penafsiran. Nah, di sini di modul yang saya pelajari di CGP, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi kalau hukuman tuh nggak kita rencanain ya, tiba-tiba. Masa iya malam-malam Ustazah Nikmal sebelum tidur sudah bilang ini, besok pagi aku mau menghukum Al-Fatih, gitu. Kan tidak mungkin ya kita merencanakan mau menghukum siswa, gitu. Jadi tiba-tiba misalnya hari ini ada si B berkelahi, ya kan? Kejadiannya juga kan tidak direncanakan. Tiba-tiba Gale berkelahi dengan Amr, Masya Allah itu ya. Kan tidak direncanakan, mereka juga nggak merencanakan mau berkelahi, gitu. Nah kita memberi hukuman juga tidak direncanakan. Ya sudah, kamu di kantornya kepala sekolah, gitu ya, biar tidak berkelahi lagi. Jadi menghukum siswa bukan hal yang direncanakan. Oke, selanjutnya konsekuensi. Nah, konsekuensi itu lebih intens lagi karena sudah terencana, sudah direncanakan atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, masih tetap berpihak pada guru. Seperti tadi kan, Senin nggak pakai sepatu hitam, nggak pakai sabuk, nggak pakai topi, masuk pasukan khusus, dicatat di buku pelanggaran. Itu kan sudah disepakati sebenarnya, walaupun setiap Senin tetap terulang. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi itu. Kan udah tahu nih kalau Senin itu nggak pakai sepatu hitam dihukum. Tapi kok tetap ya Senin berikutnya tetap
Udah pakai sepatu hitam ganti, gak bawa topi ustazah, tuh ya. Minggu depannya lagi ganti, gak pakai dasi, tuh ya. Jadi tetap dilakukan. Kemudian konsekuensi biasa diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu, murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi muridnya Ustazah Hikmani udah 3 kali gak selesai tugasnya ya. Ya udah, kamu gak boleh istirahat, itu konsekuensinya. Kamu harus menyelesaikan tugasnya kalau mau dapat nilai. Tidak apa-apa, dia hanya kehilangan waktu istirahatnya, gak bisa beli-beli, gak bisa makan dan sebagainya. Pokoknya harus selesai. Karena itu juga saya lakukan di kelas ketika sumatif atau ulangan, jam pertama sampai istirahat dia tidak selesai. Konsekuensinya nggak boleh istirahat sampai selesai. Itu konsekuensi ya. Beda dengan hukuman tadi. Oke. Sekarang yang restitusi. Nah, yang tadi masih terasa asing. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi dari hukuman, konsekuensi, maka ada restitusi. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Cherson Gosen tahun 1996. Nah, mungkin bisa dipahami yang tadi masih terdengar asing, restitusi. Ini saya sudah praktek kemarin dengan murid saya. Nanti ada videonya. Oh, tapi yang ada di sini video keyakinan kelas. Kalau restitusinya ada di YouTube yang sudah saya share di grup itu loh, saudara. Iya, jadi ada siswa yang makan sambil berdiri di kantin. Nah, itu praktek yang saya lakukan. Langkah-langkahnya sudah ada di situ. Tuh. Kemudian ada 2 masalah di video itu. Kemudian saat saya menjelaskan ada siswa yang berbicara dengan temannya. Nggak boleh bilang berbicara sendiri ya, karena dia ngobrol berdua. Ya. Jadi bukan siswa berbicara sendiri saat guru menerangkan, bukan. Siswa tidak memperhatikan saat guru menjelaskan pembelajaran, yaitu berbicara dengan temannya. Karena anak sekarang itu cerdas-cerdas, kalau bilang berbicara sendiri, enggak usah lah, aku bicara dengan temanku, udah bicara sendiri, kan pasti gitu ya jawabnya. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Kelas atas terutama itu sudah pintar sekali mengkritisi gurunya ya, Ustaz Dian ya. Latihan kan sudah uplok-uplok kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi bagaimana kita mengajar memang harus berhati-hati. Apalagi di kelas 6 ya, Masya Allah, kelas 6 ini udah remaja-remaja. Nah, ini tabel kecil ya. Ya, karena memang harus ditampilkan semuanya. Itu tabel yang pertama itu identitas gagal. Yang masuk identitas gagal itu apa tadi di antara 3? Hukuman. Berarti itu yang gagal. Kemudian yang sebelah sini yang ada ping-pingnya itu adalah identitas sukses. Yang masuk dalam identitas sukses itu adalah konsekuensi dan ya restitusi. Kan kalau hari Senin siswa itu enggak lengkap atributnya, apakah kita menghukum? Enggak kan, mereka kan enggak disuruh push up, enggak disuruh lari lapangan, kan tidak. Ya, kita hanya memberikan nasihat minggu depan harus lengkap ya, walaupun minggu depannya anak itu lagi ya yang tercatat. Jadi kita sebagai guru sudah menyampaikan perkara dari rumah mereka seperti itu lagi ya, kita kembalikan pada anaknya dan pada orang tuanya. Saya beri satu contoh ini.
yang pendek saja. Nah ini yang nomor 3 dari bawah, yang sebelah sana. Hukuman ya. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu hukuman kan? Nah itu negatif. Bagaimana kalau itu merupakan identitas yang positif? Jawabannya, lakukan apa yang saya katakan. Coba Amar besok tidak boleh emosi lagi gitu ya. Jadi tidak pakai kata yang identitas gagal. Kemudian yang berdampak positif restitusi. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Apakah Amar memang datang ke sekolah untuk berkelahi? Gitu ya. Iya. Jadi muter-muter Ustaz-Ustaz kalau kita pakai yang betul-betul restitusi ini ya. Nah, contohnya yang minggu kemarin. Ya Ustaz Andida, Amar yang berkelahi dengan Gale. Itu sudah sore, akhirnya besoknya baru saya panggil yang Amar. Amar, saya pakai ini, pakai restitusi. Udah nurunin emosi. Amar, kamu kemarin berkelahi sama Gale. Enggak, sudah aku gak berkelahi sama Gale. Loh, terus kenapa Gale kok sampai begitu kemarin? Gale yang nyaruin aku, Ustazah. Sebentar, Amar. Ini maksudnya gimana? Saya panggil beberapa murid itu ya. Coba diulang lagi Amar, dengarkan ya. Saya panggil 3 murid itu, dengarkan Amar bilang apa? Amar, kamu kemarin berkelahi sama Gale. Enggak, aku udah berkelahi sama Gale. Gale yang nyaruin aku. Oh ya sudah, silakan kembali ke kelas. Udah gak bisa diteruskan kan? Karena dia ngotot. Bukan dia yang berkelahi, tapi Gale yang mulai duluan. Jadi ya udah, pokoknya kita sudah mengklarifikasi ya. Namanya anak-anak ya seperti itu. Lucu ya anak-anak kita tuh ya. Makanya kalau libur kita pasti kangen ya. Ya udah, saya kangen. Jangan gitu, saudara. Kalau saya terus terang kangen, saudara. Ya. Lucu anak SD itu ya. Nah ini hukuman atau konsekuensi. Sekarang saya mau ada beberapa pernyataan. Saudara-saudara hanya menjawab ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Nah seperti saya kalau sama saudara ditanya, nulis saya tidak akan terlambat lagi. Menulis kata saya tidak akan terlambat lagi. Apakah ini hukuman? Hukuman. Konsekuensi, karena kan sudah tahu kalau aku telat nanti aku suruh nyatet ini ya, suruh nulis ini ya. Ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Nah, ini hukuman. Walaupun guru PJOK jangan hukum siswanya lari ya. Kalau terlambat ke sekolah. Beda nanti di bawah ada lagi nih untuk guru PJOK. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sering kan? Meja ini dicoret-coret. Hapus mas, dihapus mbak, gitu ya. Cuma suruh hapus, itu konsekuensi. Kita kan tidak menghukum. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman ekstrim banget, cuma ada pakai masker suruh push up. Iya. Ya mungkin kalau di bank atau di mall dulu memang nggak boleh masuk ya, nggak boleh masuk kalau pakai masker zamannya COVID. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Karena tidak disuruh push up, cuma suruh diganti ya kertas temannya itu sudah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Panas ya, jangan. Murid diminta bertelanjang kaki, gak pakai sandal, gak pakai alas sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apakah kita melakukan ini kalau hari Senin mereka ada bersepatu hitam? Enggak. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Gak boleh ya. Berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, malu ya anaknya
ya sudah suruh berdiri depan satu kaki. Kalau zaman kita mungkin nggak masalah. Kalau sekarang tidak boleh. Ya, apalagi sekolah kita adalah sekolah ramah anak. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi kan dia nyenggol, gak sengaja nih. Tapi tetap kan harus bertanggung jawab. Mas Abi dibersihkan ya. Itu sudah numpahin airnya Gibran, gitu ya. Bukan hukuman, hanya konsekuensinya aja karena dia menumpahkan air keningnya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi yang tadi ketika jam pertama ulangan tidak selesai sampai istirahat 10 menit dia kehilangan jam istirahatnya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Iya, tapi kan tidak disuruh ngapa-ngapain, cuma duduk. Terus, nah ini PJOK ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bisa jadi hukuman, bisa jadi konsekuensi. Ya kalau untuk guru PJOK karena memang kerjanya lari-lari, ini adalah konsekuensi. Kalau untuk wali kelas, ini hukuman ya. Kemudian membersihkan WC di sekolah, WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman banget ini sudah pasti. Siapapun yang melakukannya tetap ini adalah hukuman. Jadi tidak perlu disuruh membersihkan kamar mandi atau WC. Nah sekarang kalau kita memberi penghargaan kepada murid, ada istilahnya dihukum oleh penghargaan, hadiah tadi loh. Tapi kita nggak pernah kan ya ngasih murid kita hadiah? Ya nggak pernah. Kalau murid kita mungkin ngasih, ini Ustazah permen, ini Ustazah aku bawa kue gitu ya. Nah pengaruhnya apa? Di situ ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dan jangka panjang. Ini hanya poin-poinnya saja, karena kalau dijabarkan terlalu panjang nanti. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum dan motivasi dari dalam diri itu intrinsik. Jadi kayak kurang pede gitu ya. Yang tidak dikasih itu udah pede nanti. Duh kok itu dikasih lagi sih hadiah, aku kok enggak gitu ya. Jadi nggak perlu kita memberi seperti itu kepada murid kita. Nah sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu keyakinan kelas yang tadi sudah saya sampaikan. Kita udah buat, tapi mungkin namanya bukan keyakinan kelas. Di awal tahun ajaran kepala sekolah kan sudah menyampaikan, silakan wali kelas membuat kesepakatan. Nah itu di sini karena di guru penggerak itu pakai istilah keyakinan kelas, mungkin nanti di ajaran baru kita juga menyamakan ya, namanya keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas? Kenapa kira-kira? Iya, supaya diterima dengan baik, nggak ekstrim ya. Kalau peraturan nanti ini aku disuruh push up sama ustadznya. Ya. Ekstrim banget kalau peraturan. Nah sekarang ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kira-kira Ustaz? Ini yang sering melanggar Ustaz apa Ustaz dan yang sering nggak pakai helm? Ustaz. Ya, sering. Kenapa Ustaz? Agar terhindar dari bahaya. Bahaya apa Ustaz? Oh kecelakaan, misalnya gitu. Apa lagi? Ustaz kemudian takut ditilang. Takut ditilang. Nah itu sebenarnya alasannya yang banyak kita ini ya. Kenapa sih kamu pakai helm? Ya kalau ketemu polisi biar tidak ditilang. Coba pagi-pagi jam 6:30 lewat lampu merah rumah sakit dah. Tidak usah ke alun-alun. Dari barat, saya sama saudara dimakan dari barat. Coba ada pakai helm. Ya. Yang memang kita bilangnya takut ditilang ya. Sebenarnya mungkin
yang paling mendekati dari pertanyaan ini, jawaban kita itu adalah untuk keselamatan. Ya salah satunya tadi, biar nggak ditilang Pak Polisi, selamat dong kita gitu ya. Ya, apalagi sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Selamat, tak tilang pakai helm gitu ya. Mbak yang ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Walaupun sekarang tidak COVID, kalau maskernya mungkin tidak wajib ya. Nah, tapi kalau cuci tangan, siswa kita kan tetap diwajibkan sebelum makan. Sampai ada muridnya Ustaz doa itu dalam waktu 15 menit sudah 5 kali itu ya, cuci tangan, cuci yang Ustaz Dita ya. Kalau udah cuci tangan, cuci kaki, cuci kepala gitu ya. Ya, itu kira-kira kenapa? Kok? Iya, biar kumannya ya yang ada di tangan dan menempel. Jadi itu untuk kesehatan dan mungkin untuk keselamatan biar gak tertular ini penyakit-penyakit dan sebagainya. Jadi intinya itu untuk kesehatan. Mungkin beda waktu zamannya COVID ya. Masker tuh wajib. Oke, sekarang next. Nah, ini bedanya keyakinan dengan peraturan. Oke, saya bacakan. Kalau keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Oke. Nah, untuk wali kelas mungkin sudah, dan untuk guru-guru calon wali kelas nanti bisa nanya kepada teman-teman yang sudah berpengalaman gimana caranya buat keyakinan kelas, apa saja poin-poinnya. Terserah sudah, ya. Gak usah banyak-banyak juga, anak biar gak puyeng kebanyakan keyakinan kelas. Ya. Bisa 6, kalau kelas bawah 6, 7 cukup dah. Kalau kelas atas 10 bisa ya. Kalau kelas bawah dikasih 15 keyakinan kelas nanti pusing ya. Kemudian peraturan. Nah, ini kenapa kita gak pakai peraturan? Karena peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Ya, seperti tadi itu sudah hukuman, ya. Itu kan guru yang bikin, bukan murid kan? Masa iya ada yang murid bilang, "Ustazah, aku nyaranin ya kalau hukum aku suruh nyanyi aja," gitu ya. Kan nggak mungkin. Ya, kamu suruh nyanyi gitu. Jadi kalau peraturan itu dibuat oleh kita, oleh guru, dan bersifat satu arah. Ya udah, kalau kamu sudah melanggar, silakan kamu di kantor kepala sekolah. Itu kan bukan kehendaknya siswa. Tapi kalau keyakinan kelas itu sesuai dengan keinginan siswa. Aku pengen ini teman-teman piket kelas. Jadi kita buatkan keyakinan piket kelas. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mungkin kita sudah laksanakan ya. Tapi dulu kita gimana biasanya? Langsung nuliskan di papan gitu ya? Oh ya. Jadi langsung apa kita? Enggak ya, anak-anak apa lagi gitu kan ya? Apa lagi gitu ya? Iya. Diskusi ya, benar. Nah, langkah yang pertama itu ya kita diskusi, bercurah pendapat. Apa saja sih di kelas ini yang harus kita sepakati? Kemudian mencatat masukan-masukan dari siswa. Kemudian mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, yang negatif itu apa? Jangan lari-lari di kelas atau di koridor. Kalau kita lobby itu ya. Kita ganti. Bukan pakai jangan berlari, tapi pakai berjalanlah di kelas atau di koridor atau di lobi kita. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita ganti apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan terlambat datang ke sekolah. Kita ganti apa? Iya, hadir atau datang ke sekolah tepat waktu. Jadi bahasanya itu lebih universal lagi. Jadi istilah di sini adalah memakai kalimat yang positif. Nah, kan banyak itu, misalnya muridnya 26. Ada 26 pendapat. Terus kita tinjau kembali. Kan mesti ada yang mirip-mirip ya? Mirip-mirip kan? Nah, itu kita satukan.
Kemudian yang berikutnya setelah meninjau kembali keyakinan kelas tersebut, kita kelompokkan berkisar antara 3 sampai 7. Kalau 3 mungkin terlalu sedikit ya. Masa cuma jangan buang sampah, jangan lari-lari, hadir tepat waktu. Jadi bisa ditambahkan yang lain. Kan banyak itu dari murid-murid kita. Nah, kalau sudah dibuat, maka dipersilahkan untuk menandatangani. Kalau kelas bawah tidak bisa tanda tangan ya, terserah sudah diapain gitu ya. Mau kelas 4 aja tanda tangannya masih nggak sama. Jadi sekarang modelnya gini, besok tak lihat sudah berubah. Iya. Jadi bisa pakai cara lain kalau tidak bisa tanda tangan. Ya. Kalau di sekolah yang emang udah gurunya nyiapin cap-cap itu loh, apa ya? Kayak stempel. Nah, di stempel itu biasanya. Kalau kita kan masih belum. Ya, mudah-mudahan nanti bisa buat stempel-stempel kelas itu. Nah, kemudian yang terakhir itu setelah langkahnya yang ditandatangani, dilekatkan di dinding kelas. Kan sudah kita laksanakan. Kalau ini adab ya, adab-adab di kelas. Mungkin kelas 6 dulu dibuat di mana kelas 6? Nggak tahu ya. Ya. Nah, ini contoh videonya. Nah, ini kita buka ya. Kita hari ini akan membuat keyakinan kelas dan sebagainya. Terus kita suruh nulis nih apa saja ide-ide kalian. Di seperti itu kita kasih kertas teman-teman ya. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya terus ditempel tuh di papan. Kalau pakai kertas yang sticky note enak ya, tinggal nempel aja. Nah, nanti itu dikelompokkan sesuai langkah-langkah yang tadi. Ya. Nah, itu ya. Jadi mungkin sama sudah langkah-langkahnya, ini hanya contoh saja untuk keyakinan kelas. Nah, sekarang materi berikutnya posisi kontrol guru. Mungkin pernah dengar? Belum. Oke. Di sini ada 5, itu sudah di depan sudah. Nah, ini yang mungkin ada di posisi pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau dan manajer. Kira-kira dari 5 posisi ini kita ada di mana posisinya? Oh, manajer ya. Kalau guru kelas bawah sudah jadi manajer ya. Iya. Ayo nak dikerjakan nak, gitu ya. Iya. Nanti kalau nggak dikerjakan nggak dapat nilai gitu ya. Ya, bagus. Kemudian kalau posisi yang pertama, kira-kira kalau Setia disuruh milih yang sering dilakukan yang mana ini? Teman. Oh, jadi teman. Ayo bro, kerjakan bro. Santai. Santai gitu ya. Iya bisa. Atau mungkin mau jadi pemantau. Kenapa nggak dikerjakan? Kenapa belum selesai? Nah, ini ada video, saya singkat aja ya videonya. Oke, next aja. Nah, ini kenapa kok kita menjadi penghukum? Kira-kira kenapa kok kita bisa dianggap sebagai penghukum? Dan kenapa tidak boleh menjadi seorang penghukum? Tadi yang suruh lari keliling lapangan? Iya, berhubungan dengan fisik maupun verbal. Nanti murid kita shock gitu ya, mental gitu ya. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid dan lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas kamu ya, awas kalau besok udah kerjakan. Gitu ya. Ini penghukum. Kita gak ada yang bilang awas-awas ya. Ya, tidak boleh. Ya, kalau saya
Dan Ibu malah sering kecolongan, tiba-tiba bukunya muridnya dibawa pulang gitu ya. Dan dikerjakan tugasnya tapi dibawa pulang, dikerjakan di rumah. Itu sama, murid saya juga ada yang seperti itu ya. Tiba-tiba sudah masuk buku nilai, loh kok kurang satu gitu. Ternyata buku paketnya dibawa pulang karena tidak selesai. Karena kita tidak menjadi penghukum ya. Emang udah betul nggak boleh. Nah ini mungkin yang masih baru. Posisi yang kedua ini pembuat merasa bersalah. Jadi kita tuh pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut, tapi nyelekit gitu ya. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi nyelekit mungkin buat murid itu kata-katanya. Jadi orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut biasanya gini. Saya tuh sangat kecewa sama kamu tuh. Kamu tuh mesti nggak selesai tugasnya, gitu ya. Lembut sih, tapi nyelekit, gitu kan? Iya, betul. Mungkin kita tanpa sadar sering seperti itu. Gimana sih kamu setiap ulangan kok mesti di bawah KKM? Saya tuh harus apa? Itu saya ya. Itu saya coba harus gimana? Udah jumbalita, nerangkan, sudah ini gitu ya. Itu membuat rasa bersalah namanya saudara. Jadi tanpa kita sadari mungkin menyakiti perasaan murid ya. Ya koreksi buat diri saya sendiri ya. Jadi mungkin nggak boleh seperti itu. Jadi nanti siswanya akan sakit hati. Nah ini Katia nih yang senang menjadi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, posisi teman. Ayolah bro, selesaikan dulu bro. Gitu ya. Kalijar ya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi ustadzah ya. Iya. Nanti ustadzah tuh gimana ya kalau pas sudah rapot itu loh, gimana mau nambah nilainya gitu ya. Jadi teman, ayolah bro, karena kan kalau Adizar kan gitu, ayolah bro, selesaikan dulu bro, gitu ya. Tapi tetap dalam konteks ada batas ya antara guru dan murid. Walaupun kita menjadi teman, tetap harus ada batas. Gak sampai, ayo mas, selus, jangan. Kalau kelas atas jangan dihidupkan ya, tambah melonjak nanti ya. Ya kalau kelas 1 mungkin serdian sultan, ya sultan, ya mesti tidak apa-apa ya. Jadi kalau kelas atas jangan berbeda sudah. Nah, pemantau yang katanya saya tadi, pemantau itu berarti mengawasi. Kalau kita ujian itu ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang diawasi. Nah, biasanya apa pertanyaan yang kita sampaikan? Nyontek, ya. Ada siswa kita nyontek. Ayo nyontek. Udah tahu peraturannya apa? Kalau nyontek. Gitu ya. Kita kan jadi memantau. Tapi biasanya kalau ada siswa kita nyontek, kita ngapain? Ketahuan nyontek. Ngapain? Ya, bukunya dimasukkan. Kalau enggak kita, kalau enggak bisa diambil ya bukunya ya. Gitu ya. Udah tahu kan peraturannya kalau nyontek itu tidak boleh. Nah, posisi yang terakhir mungkin ini sudah kita lakukan, tapi kita tidak tahu berada di posisi mana. Nah, ini manajer, saudara sekalian. Ada step-stepnya menyelesaikan masalah siswa. Tapi mungkin kembali lagi ke permasalahannya ya, kelas bawah, kelas atas, masalahnya sama tapi pemecahannya berbeda. Kalau kelas atas suruh nulis 100 kata, aku berjanji tidak terlambat, aku berjanji tidak terlambat, bisa. Muridnya saudara dia kelas 1 suruh nulis 100 kayak gitu. Besoknya mogok dan mau masuk ya. Jadi dibedakan konteksnya itu kelas berapa. Jadi kalau sebagai manajer, nah makanya keyakinan kelas tadi itu kita kembalikan lagi ketika kita menjadi manajer, kita nanya apa yang kita yakini. Keyakinan kelas kita apa sih yang sudah kita tulis seperti itu ya. Kan di keyakinan kelas tidak mencontek mungkin ada ya. Ada anak-anak yang bilang tidak mencontek saat ulangan. Nah kalau pas ada muridnya mencontek berarti kan melanggar keyakinan kelas. Kita nanya lagi, ayo mas, masih ingat keyakinan kelas yang sudah dibuat? Tidak boleh mencontek.
menurunkan emosi. Ya. Nah, materi yang berikutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada berapa? Di lingkarannya kelihatan ya, Ustaz? Ada berapa di situ? Di tengahnya juga terhitung tuh. Ya, ada 5. 5 kebutuhan dasar manusia. Ini berlaku secara universal, semua orang pasti sama kebutuhannya. Oke, ini saya perjelas di tulisan yang ini. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi bertahan hidup ini mungkin ya makan, minum gitu ya, tinggal di rumah gitu, supaya tidak seperti yang lihat di berita-berita itu banyak yang tidak punya rumah tinggal di bawah jembatan. Kasih sayang dan rasa diterima, ini pasti semua orang butuh, termasuk murid kita. Jika di rumahnya kekurangan kasih sayang, pasti akan mencari kasih sayang pada gurunya. Caper, ya kan? Caper di sekolah. Sudah, mamaku bertengkar sama papa. Ya. Sudah, tadi aku dimarahin. Kenapa? Soalnya sarapannya lama. Ya, sudah dia ya. Ya, ngumpain nasi, curhat sama wali kelasnya. Itu cari perhatian tuh, sudah, karena di rumahnya dimarahin sama mamanya ya. Kemudian penguasaan. Ya. Aku loh ketua kelas. Ya. Itu termasuk penguasaan. Kebebasan. Ustazah, boleh gak main di halaman dulu istirahat? Ya Allah, boleh nak. Tapi kalau Ustazah mau nungguin nanti kerjaan Ustazah tertinggal loh kalau di luar. Panas loh nak di luar. Ya. Mereka pengen bebas kan? Saudara jangan nulis terus gambar ya. Tuh. Kan ingin kebebasan loh, sesuai keinginannya. Kemudian kesenangan. Nah, ini kalau anak-anak dituruti senang-senang terus. Ustazah, kenapa kalau berenangnya tiap bulan? Oh. Berenang kan setahun 2 kali tiap semester. Nah, anak-anak tuh maunya ada yang usul saya. Ustazah, kenapa kalau berenangnya setiap bulan? Ya usul sana sama kepala sekolah. Ya. Ya, namanya orang pengen butuh kesenangan, kenapa tidak gitu ya? Coba, ini termasuk kebutuhan yang apa nih, Saudara? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru loh, ini kelas bawah dan mungkin kelas atas. Ini kebutuhan apa nih? Aku senang loh. Kesenangan, ya kan? Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Iya, jadi melampiaskan pada kita ya. Aku hebat kan? Bisa bikin bu guru kejar aku hebat. Ya, penguasaan, membanggakan diri, tidak apa-apa. Kemudian aku bosen belajar mewarnai terus di dalam kelas. Aku pengen main di halaman aja. Ya, kayak tadi muridnya Ustaz Nikmah itu ngambek, ya Ustaz Munir sampai manja. Nah, ternyata dia nangis minta main ya. Minta main gitu, saya tidak mau balik ke kelas. Ya, minta main. Tapi saya taruh di ruangannya kepala sekolah. Itu ya. Ya, begitulah, mungkin ada sesuatu dari rumahnya itu sebenarnya, Saudara. Iya. Betul. Oh iya. Tinggi gitu ya. Tapi faktor utamanya ketika saya tahu anak itu tidak sebenarnya seperti itu mungkin memang dari rumah ya. Mungkin 2 hari libur dia jenuh, masuk kembali ke sekolah, nah terjadi seperti tadi. Iya. Jadi seperti itu. Kemudian nah ini ada materi berikutnya, dunia berkualitas. Supaya tidak menjadi pikiran berat apa dunia berkualitas itu ya. Ini ya. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi. Nah, menurut Dr. William Gibson menyebutkan bahwa seperti ini loh, kita punya album foto. Kalau sekarang kan dicetak ya, rata-rata ditaruh di HP. Ya, Google Foto ya kalau sekarang. Kalau zaman saya itu album foto. Karena fotonya masih jadul, gak ada HP ya. Jadi seperti itu. Kemudian
Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Coba kalau kita buka album-album zaman dulu itu ya. Wah, kok wajahku kayak gini ya waktu SMA ya. Kok wajahku waktu SD culun banget gitu ya. Jadi gunanya foto album itu adalah kita bisa tahu seperti apa sih kita seperti dulunya. Nah, sekarang ada pertanyaan dalam dunia berkualitas itu. Kira-kira siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Kira-kira siapa, saudara? Keluarga, ya orang tua. Keluarga itu ada orang tua, kalau yang sudah menikah, suami atau istri, anak gitu ya. Itu yang paling penting. Pasti sama jawabannya. Tidak mungkin enggak, yang paling penting tetanggaku gitu kan, enggak mungkin ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang paling penting dalam kehidupan Anda? Entah itu di depan. Oh iya, jadi anak soli, murid-murid menjadi murid kita jadi anak soli-soliha gitu ya. Ya. Kemudian kalau Anda menjadi orang yang ideal, atau sifat apa yang paling Anda inginkan? Jadi orang penyabar gitu ya, Ustaz Munir ya. Tanggung jawab. Sabar gitu terus ya. Sampai kayaknya kalau punya stok sabar 1000 gitu pengen diambil semua ya. Kemudian apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan, yang udah dicapai gitu loh. Apa ya kira-kira? Sesuai dengan apa namanya? Ekspektasi. Oh iya. Pokoknya tahun 2004 aku harus punya rumah baru gitu ya. Itu ya. Pencapaian yang sangat Anda banggakan, atau alhamdulillah 2024 udah beli rumah baru gitu ya. Dan isinya gitu ya. Kalau masih tidak ada isinya, masih bingung isinya. Ya terserah, sudah sesuai dengan pencapaian ustadz-ustadz sekalian. Apa sih? Kalau saya pribadi saat ini pencapaian yang sangat saya banggakan ya, saya bisa lolos guru penggerak ini ya. Karena ya. Apalagi mau daftar PPK saya nggak bisa. Ya. Kemudian apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ayo. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ya jadi guru lah, pendidik. Masa enggak pramugari? Enggak mungkin lah. Ya kalau jadi pengusaha itu mungkin sampingan ya orang-orang. Yang jelas untuk pekerjaan ideal kita itu adalah menjadi seorang pendidik gitu. Kan nggak mungkin pekerjaan utamanya kita pramugari, pekerjaan sampingnya guru. Kapan waktunya? Nggak mungkin. Kalau pekerjaan utama guru, sampingannya berjualan bisa ya. Daging sapi. Jualan gamis. Yes. Nah ini akan ceritakan bagian perjalanan hidup Anda dari di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Jadi masing-masing orang ini berbeda ya. Mungkin apa kalau Satya? Apa itu? Ini. Puncak di mana Anda merasa itu adalah titik puncak hidup Anda. Perjalanan Anda. Ya, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itu dari titik puncak hidup Anda. Ketika Anda menjadi apa atau ketika Anda berhasil apa? Harus dari sekarang kalau si bayangkan. Iya, kan sudah dijalani titik puncak hidup Anda. Menjadi suami yang Menjadi suami yang ideal gitu ya. Jadi apa kan terserah ya. Kalau Ustaz Andika apa? Setelah saya bertemu dengan jodoh saya. Iya. Ini apa kan masing-masing ya. Ya kalau titik puncak kehidupan saya misalnya, titik puncak ketika anak-anak saya itu berhasil gitu ya, sesuai dengan keinginan saya. Karena kan kalau saya punya anak 4 itu walaupun semua kan berbeda karakter, tentu keinginan saya kan berbeda-beda.
Kamu pokoknya nanti harus bisa kuliah di sini. Kamu harus bisa kuliah di sini, kan itu ya. Ketika berhasil itu sudah titik puncaknya kan, sesuai keinginan kita. Beda kalau yang single, titik puncaknya ketika saya bertemu dengan jodoh saya, gitu ya. Gitu ya, alhamdulillah, bismillah, bertemu segera. Oke, yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Apa kira-kira yang paling bermakna? Ya pasangan kita mungkin ya. Menjadi seorang guru profesional, iya ya. Mau menjadi seorang ibu yang baik, iya, boleh terserah ya. Kalau Pak Bapak menjadi seorang ayah yang baik. Nah ini salah satu yang saya sampaikan kemarin, yang videonya sudah saya kirim di grup. Itu segitiga restitusi, ya tuh. Jadi langkah pertamanya itu menstabilkan identitas, nanya. Kalau saudara tadi lihat kamu makan-makan ya di kantin sambil berdiri, itu kita menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Suruh jelaskan kenapa kamu kok makan-makan berdiri. Ya soalnya tadi di kantin penuh kursinya, ya kan pasti anak-anak akan menjawab dari kesalahan itu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Masih ingat keyakinan kelas kita? Salah satunya apa? Duduk selama makan dan minum. Itu maksudnya seperti itu, segitiga restitusi. Jadi langkah-langkahnya. Nah ini video contohnya. Sudah ada di grup itu ya. Nah ini kalau sudah berupa tabel seperti ini, menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian semua perilaku memiliki alasan. Ditanya kan, kita semua memiliki motivasi internal. Nah kalau contoh yang kedua, yang siswa berbicara saat guru menjelaskan, itu konsepnya kenapa kamu tadi kok ngobrol A sama B, kenapa ngobrol? Iya sudah, dia nanyain game ke aku, tapi aku bilang kamu jangan nanya game sekarang, nanti aja istirahat gitu. Jadi yang penting anak itu sudah menyampaikan alasannya kenapa kok ngobrol di kelas waktu ustazah menjelaskan. Jadi seperti itu ya, sampai di segitiga restitusi. Nah sudah tadi istilah-istilah yang tadi masih asing sudah kita pahami bersama. Jadi tidak ada istilah asing lagi. Jadi nanti apa tadi keyakinan kelas kita pakai apa istilah? Kesepakatan kelas. Nanti mungkin di ajaran baru wali kelas dan calon wali kelas kan kita mesti nambah nih wali kelas baru. Nah kita sepakati memakai keyakinan kelas. Jadi isinya itu sudah yang sudah kita buat sebelum-sebelumnya. Ini mungkin itu pemaparan dari saya tentang budaya positif. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada Ustaz Dian sebagai pembawa acara. Terima kasih Saudara ini atas pemaparan materinya. Materinya cukup bermanfaat insyaallah buat kita semua sama-sama belajar di forum ini. Untuk kegiatan selanjutnya atau acara selanjutnya yaitu yang kelima, sesi tanya jawab. Mungkin di sini ada yang mau bertanya, sharing dari Ustadz atau Ustazah. Ustadz Munir biasanya bertanya. Ditanyakan Ustadz Munir. Ustadz Dian. Ustaz Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya melihat tentang pemaparan keyakinan kelas. Nah, tadi Ustazah ini di kelas 4 diberikan kertas untuk mereka itu bisa menulis keyakinan kelas atau pendapat mereka masing-masing. Nah, kebetulan saya menjadi walas kelas 1 yang dimana awal-awal itu masih ada beberapa yang kesusahan baca tulis. Nah, saya minta solusinya bagaimana untuk membuat keyakinan kelas di kelas 1. Terima kasih. Itu pertanyaan pertama mungkin berapa juga? Yang kedua Langsung saja dulu. langsung jawab dulu. Oke, terima kasih. Gak usah ini jawab.
Baik ya, terima kasih. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk konteks keyakinan kelas memang antara kelas bawah dan kelas atas berbeda ya. Tapi kalau kelas bawahnya itu kelas 3 mungkin sudah bisa ya, karena sudah hampir ikut ke kelas atas. Nah, bisa pakai cara yang saya tadi, kita kasih kertas. Nah, untuk kelas 1 apalagi masih baru lulus TK ya, masa iya suruh nulis jangan buang sampah sembarangan. Tulisannya gimana? Saya Ustazah Dian mau diklik satu J A N, muridnya 26 gitu ya. Kapan selesai? Sehari nggak selesai buat kesepakatan. Nah, kalau berdasarkan ini pengalaman saya dulu waktu belum buat keyakinan ya, cuman mungkin kan waktu itu kita biasa pakai gambar-gambar kalau kelas bawah. Berarti ustazah sekalian yang kelas 1 nyiapkan gambar. Tapi ini tidak ada gambarnya ya, hanya contoh ya. Nyiapkan gambar, misalnya ada gambar orang, gambar yang ini gambarnya orang lagi buang sampah sembarangan. Yang ini gambarnya orang buang sampah di tempatnya. Coba anak-anak perhatikan, ini gambar A sama gambar B, mana ini yang baik? Yang B Ustazah, oh berarti membuang sampah pada tempatnya. Ustazah tulis di papan ya, kan gambarnya ini yang B yang dipilih. Atau masih ada yang jawab A, oh dideketin lagi, coba Mas lihat lagi Mas, mana ini yang benar ya? Masa yang A gitu ya, kan pasti ada kan? Anak kelas 1 baru itu adik lulus TK masih jawab yang A gitu, menjaga kemungkinan ya. Tuh, kemudian ada gambar anak lari-lari, ada satunya gambar anak jalan. Kalau kalian milih yang mana nak? Mungkin kalau yang kinestetik milih yang A ya, yang lari-lari saudara gitu ya. Tapi kan kalau Anissa biasanya milih yang B, jalan, yang jalan. Oke, berarti berjalan di kelas atau berjalan di lobi. Jadi mungkin seperti itu. Gak usah banyak-banyak kan tadi 3 sampai 7 mungkin ya. Jadi paling enggak buat 5 biar gak capek juga walasnya buat gambarnya. Jadi kalau buat gambar 5 berarti kan ada 2. Berarti 10. Jadi yang positif dan negatif. Jadi mungkin seperti itu gambaran untuk calon-calon wali kelas 1 nih. Karena kan kita tidak tahu ya pembagiannya atau ajaran baru ya. Apakah Ustadz Munir wali kelas 1A gitu ya, atau Ustadz Cahyo rolling ke 1B gitu kan tidak tahu. Atau nanti Ustadz Umay ke kelas 6 kan kita tidak tahu ajarannya. Iya kan kita tidak tahu kita akan berada di kelas berapa. Jadi mungkin enaknya kalau kelas atas seperti video saya tadi sudah tinggal ayo silakan tulis kalian punya ide apa. Itu enaknya kan kalau kelas atas ya tinggal menyamakan aja mana yang masuk ke kebersihan, kesehatan gitu ya. Jadi mungkin itu untuk jawaban dari saya. Gitu ya Saudara Dian. Terima kasih. Mungkin disesuaikan ya Saudara, disesuaikan dengan tingkatan kelasnya. Misalkan di kelas 1 atau kelas bawah kita memberikan yang menarik atau biasanya gambar ya. Kalau kelas atas sudah bisa jadi diskusi. Mungkin itu. Selanjutnya mungkin ada yang pertanyaan kedua. Ustaz mungkin sudah mulai loyo Ustaz mungkin. Ada lagi? Cukup? Ada lagi? Ustazah apa? Silakan Ustazah apa? Oke, Ustazah, gimana caranya kita itu terutama guru mempunyai atau memiliki konsistensi terhadap kesepakatan yang dibuat, karena melihat kondisi mental setiap anak itu kan berbeda-beda. Terkadang kesepakatannya A ketika melihat kondisi anaknya mentalnya yang cukup lumayan perlu bimbingan, akhirnya kita sebagai guru merasa iba begitu saja. Solusinya seperti apa? Bisa langsung dijawab gitu ya. Baik, terima kasih Saudara Nova. Gak tega gitu ya. Iya, karena kan mental anak berbeda-beda. Nah, kita kembali kepada ini tadi kan, misalnya muridnya ada 26. Nah, mereka nulisnya 26 ya. Kelas 2 bisa kan sudah ya. Kalau cuma nulis tiket kelas, jalan gitu kan bisa. Nah, makanya kan setelah kita menyepakati tadi
Untuk yang keempat ini ya, tinjau kembali daftar surat pendapat. Jadi apa yang disampaikan siswa itu kita tinjau kembali. Makanya keyakinan kelas itu harus bersifat universal, saudara. Artinya universal itu kita sesuaikan juga dengan keadaan siswa kita. Misalnya buat keyakinan kelas tidak boleh menangis di dalam kelas bawah, kan nggak mungkin. Iza kalau nangis, masya Allah, saudara. Jadi yang sesuaikan dengan keadaan kelasnya. Kalau kelas atas mungkin bisa buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dilarang menangis di kelas, boleh kan? Kalau kelas 1 kan tidak mungkin, atau dilarang kencing di kelas kan tidak mungkin, masih baru masuk. Nah, kenapa? Karena kok kita harus menyepakatinya. Yang kelima ini sudah tinjau ulang keyakinan kelas. Kira-kira ini kalau diterapkan ke Zeron, misalnya ya, ke Zeron bisa nggak ya Zeron ya? Jadi makanya dari 26 siswa itu kan nggak semuanya kita buat keyakinan. Pilih 5 atau 6 yang kira-kira bisa diterapkan secara global. Kan seperti itu. Kan kayak kelas saya aja, kelas atas. Mau buat keyakinan kelas. Siswa dilarang mendapat nilai 50. Gak mungkin sedang. Ya kan? Kan gak mungkin kita buat keyakinan kelas siswa tidak boleh ulangan nilainya 50. Toh realitanya yang dapat 100 ada, yang dapat 20 ada. Kan seperti itu. Jadi mana misalnya dari 26 itu yang mirip-mirip sudah kita kumpulkan 15, ya kan? Dari 15 keyakinan itu kita tinjau lagi kira-kira mana yang cocok di 2C, yang cocok dengan Zero, dengan Ashraf, itu ya. Yang sekiranya mereka tidak bisa melanggar lagi gitu. Apa misalnya? Ya jalan itu ya, kan banyak yang gerak, Adijal. Berjalan di kelas atau di lobi. Itu cocok gitu untuk anak yang kinestetik itu, biar tidak lari-lari terus. Seperti itu ya. Jadi nanti dari 26 IP-nya anak kita kumpulin jadi 1. Terkumpul sama kan mirip-mirip jadi 15. Dari 15 itu keyakinan lagi itu kita tinjau lagi. Kayaknya cuma 5 nih yang bisa diterapkan di 2C. Ya tidak apa-apa, keyakinannya 5. Di 1A cuma 3 keyakinan kelasnya yang bisa diterapkan di 1A, tidak apa-apa, disesuaikan dengan kondisi kelas. Kalau 6A mau menerapkan 10 karena sudah kelas 6, tidak apa-apa karena sudah kelas atas gitu. Ustazah, idealnya kesepakatan kelas itu boleh berganti berapa kali atau berapa semester sekali? Kalau bergantinya mungkin disesuaikan ya, tapi kalau pembuatannya diusahakan di awal pembelajaran. Kita kan biasanya kayak siswa yang nggak bisa baca tulis, kita lihat perkembangannya 3 bulan lagi. Nah mungkin keyakinan kelas kita lihat 3 bulan ke depan seperti apa. Misalnya 6 bulan berjalan baik-baik saja, berarti semester berikutnya tidak perlu kita ubah. Misalnya terlalu berat keyakinannya, kocek beratnya ya anak-anak menjalani keyakinan ini, ya tidak apa-apa, kita buat lagi kesepakatan. Asalkan kembali lagi tadi keyakinan kelas itu harus berdiskusi atau bercurah pendapat dengan siswa, dengan murid, bukan karena kita yang buat. Pokoknya ya kamu gak boleh melanggar, itu sudah bukan keyakinan kelas. Jadi kembali lagi ke forum diskusi itu. Karena Ustazah lihat 3 bulan ini kalian tuh tidak bisa melaksanakan, kita buat lagi keyakinan kelas yang baru, itu tidak apa-apa. Boleh. Makanya kenapa di awal tahun ajaran kita harus buat, ya biar terlihat refleksi paham ya maksudnya ya? Ya refleksi dari keyakinan kelas kita seperti itu. Jadi sudah ada gambaran nanti ya calon-calon wali kelas ini ya. Seperti apa untuk ajaran barunya. Dan jangan lupa ditempel ya, jangan cuma ditulis di papan. Kita bisa beli kertas Ariston atau apa dah yang menarik kan, pinter-pinter nih buat Canva. Ya, dibuat di Canva, di print di tempel. Itu ya. Baik Ustazah, karena waktunya mungkin sudah ini habis ya Ustazah untuk sesi ya tanya jawab mungkin sudah bisa diakhiri. Terima kasih atas antusiasnya. Untuk berikutnya saya kembalikan ke Ustazah. Terima kasih Ustazah ini. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ustazah ini atas pemaparan materinya. Insya Allah bermanfaat juga bagi kami semua
bahan ajar juga nanti kita tinggal mengaplikasikannya di kelasnya masing-masing. Sebetulnya sama saya ada pertanyaan tapi nanti di luar forum saja. Ya baik, tadi yang saya tangkap ada 6 konsep dari budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan juga yang terakhir segitiga restitusi. Insya Allah tadi sudah dijabarkan. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Pembacaan doa akan dibacakan oleh Ustadz Munir, guru PAI SD Tegal Lukman Bondowoso, senior guru kami semuanya. Kepada Ustadz Munir, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan hari ini dan selanjutnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala hamdulillah hamdan syakirin wa hamdan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama shaghira. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وتعصمنا الله. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada Ustaz Munir. Semoga apa yang kita minta, yang kita doa tadi semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sudah di penghujung acara, yaitu penutup dari kegiatan atau acara hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama Jenderal pasti bisa. Allahu Akbar. Yes.
Sudah ya ditulis. Apa saja keyakinan kelasnya? Dah, silakan ditempel ke papan kertasnya, ayo. Kamu nulis apa? Kamar mandi. Ayo. Siapa yang belum? Sudah? Ya, kalau sudah. Nah, ini sudah tertempel keyakinan kelas yang kalian pilih. Sekarang kita bacakan ya, dikelompokkan. Yang pertama, di situ ada menghormati guru. Siapa nanti yang menulis menghormati guru? Berapa anak? Terus tidak ingin kepada teman. Kemudian tidak boleh makan saat jam pelajaran. Yang kedua, makan pas pelajaran. Beberapa keyakinan kelas nanti kita kelompokkan, kita akan tulis di kertas itu ya, yang sudah kita siapkan di kertas Buffalo. Tulisannya